Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih berjuang lagi nak, belajar dengan berbagai metode. Salah satunya adalah Bu Guru akan menggunakan link YouTube ini. Semoga kalian tetap bisa mengambil semua materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan. Bu Guru minta tolong setiap kali Bu Guru menyampaikan materi itu dapat kalian catat di buku catatan kalian. Jadi kalau kamu catat, kamu akan semakin ingat. Mungkin ketika mencatat, kamu akan menemukan masalah. Nah, dari menemukan masalah itu, kamu pasti pengen tahu, kok catatanku begini ya, maksudnya apa? Nah, kemarin bilangan bulat sudah kita pelajari sampai di menentukan bilangan yang lebih kecil atau lebih besar dengan tanda pembanding, yaitu membandingkan bilangan bulat, atau juga sudah belajar tentang mengurutkan. Jadi diurutin, angka yang belum tertata urut disuruh mengurutkan. Ada dua pilihan, dari yang terkecil atau yang terbesar. Sekarang kita akan belajar yang lebih berpikir lagi, lebih rada mumet sedikit saja, ya, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung dalam matematika itu ada tanda tambah, penjumlahan, kurang, pengurangan, perkalian, pembagian, dan kita biasa katakan gongnya, yaitu operasi hitung campur, yaitu mencampur keempatnya. Hari ini kita agak slow aja, pelan aja. Bagaimana proses operasi hitung di bilangan bulat itu? Karena bilangan bulat itu punya nilai positif dan juga punya nilai negatif. Ya, kalau biasanya dari kelas 1 sampai kelas 5 kamu belajarnya kan positif semua nih. Ditambahin semua atau dikurang semua. Bilangannya bilangan positif, jadi tidak masalah. Kalau sekarang karena bilangan bulat itu yang kamu tahu, ada bilangan positif dan ada bilangan negatif, pasti timbul masalah. Oke? Sebelum kita mengerjakan, sebelum kita membahas, maka kita akan mengenal dulu garis bilangan. Bagaimana penggunaan garis bilangan? Oke, tunggu ya. Habis ini Bu Guru akan jelaskan kepada kalian. Nah, garis bilangan itu adalah garis-garis yang sudah ada pegangannya. Bagaimana sebuah proses operasi hitung dapat dikerjakan menggunakan garis bilangan? Yang pertama, kamu harus tahu dulu maknanya. Ketika Bu Guru ada di titik 0, Bu Guru jalan 5 langkah. Berarti langkah Bu Guru ke kanan. Kalau 5 langkah kan positif 5. Maka Bu Guru melangkah 1, 2, 3, 4, 5. Bu Guru sekarang ada di sini. Maka ketika kamu mendapati sebuah garis sepanjang ini, berarti garis ini nilainya berapa nak? Nilainya adalah 5. Bisa dimengerti? Lalu Bu Guru menambah langkah. Bu Guru menambah langkah. Setelah jalan 5 ke kanan, Bu Guru nambah lagi jalan 2. Tambah 2. Berarti dari 5 Bu Guru melangkah lagi. Nah, tadinya Bu Guru di sini kan. Berarti lanjutin nih. Nah, sekarang Bu Guru titik berapa nak? Bu Guru sudah tidak di titik 5. Tadi sudah nambah 2 langkah. Sekarang Bu Guru ada di titik berapa? 7. Jadi kalau Bu Guru menggaris dari angka 0, Bu Guru bikin putus-putus ya. Ini adalah hasilnya. Nah, ini tadi dari 0. Tadi jalannya dari 5. Berhentinya di angka 7. Ini angka 7. Jadi ketika kamu melihat ada garis bilangan seperti ini, tadi prosesnya gimana? Bu Guru tadi awalnya jalan berapa? Jalan 5. Lalu Bu Guru menambah langkah 2. Bu Guru jadi berapa? 7. Nah, ini mah mudah sekali. Gak usah pakai garis bilangan, kamu pasti bisa. Ya enggak? Bagaimana jika Bu Guru tidak menambah langkah? Bu Guru melakukan tambah langkah sih, tapi tidak positif. Bu Guru mau bikin, Bu Guru jalan 5 langkah, terus ditambah negatif 2. Ketika ada muncul angka negatif, itu berarti jalannya ke kiri, balik arah ke kiri. Oke, kita mulai dulu. Bu Guru di angka 5. Oke, Bu Guru bikin garis bilangan lagi aja ya, biar nggak penuh di situ. Nah, ini sudah yang tadi adalah
catat. Ini operasi hitungnya 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, sekarang yang kedua, Bu Guru akan bikin nambahnya tidak ke kanan. Nanti tolong dicatat di buku catatan kalian agar kalian ikut bikin garisnya, ikut melangkah. Ya, jadi biar kerasa melakukan operasi hitungnya itu ikut tahu. Bu Guru di angka sini aja deh. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Oke, sudah. Perhatikan ya, lagi ya nak ya. Yang tadi kan ke kanan semua. Sekarang bagaimana jika Bu Guru mulai dari sama deh. Bu Guru mulai dari melangkah 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti Bu Guru sekarang punya garisnya begini. Nilainya adalah 4. Tulis 4. Tapi tambahnya diperintahkan bukan tambah positif nak, tapi nambahnya adalah negatif 7 misalkan. Nah, 4 tambah negatif 7. Kalau ada tanda negatif, berarti kamu melangkah ke kiri. Dari angka 4 berjalan ke kiri. Yuk, ke kiri yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, dari 4 berbalik arah sebanyak 7 langkah ke kiri, berarti negatif. Berada di titik berapa kita? Kita sekarang ada di titik berapa nak? Nah, ini garisnya dari 0 ya. Dari 0. Jadi kita di titik berapa? Oh, hasilnya negatif 3. Mudah kan? Bagaimana jika dari awal jalannya sudah ke kiri semua? Ini kan positif dulu ya, ini operasi hitungnya 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kalau ini 4 tambah negatif 7 hasilnya negatif 3. Ya kan? Bagaimana jika Bu Guru ke kiri semua? Atau dari ke kiri Bu Guru balik ke kanan? Oke? Anak hebat, tadi sudah 2 garis bilangan yang Bu Guru contohkan. Bagaimana jika kita jalannya ke kanan semua? Bagaimana jika kita tadinya ke kanan lalu menambahkan bilangannya negatif 2, negatif 7 tadi ya, maaf. Jadi lanjut ke kiri. Nah, sekarang bagaimana jika Bu Guru punya operasi hitung? Bu Guru mulai dari kiri. Nah, kalau Bu Guru jalan seperti ini. 1, 2, 3. Bu Guru jalan ke kiri 3 langkah. Berarti garis yang menunjukkan angka garis seperti ini dengan panah dari 0 ke kiri, itu berarti dia nilainya adalah pintar kalian. Berapa nak? Negatif 3. Berarti ini sudah ada operasi hitung negatif 3. Lalu perintahnya lihat Bu Guru. Bu Guru akan menambahkan, karena Bu Guru sudah bikin agak lebar. Bu Guru mau kamu nambahin 8 langkah, tapi negatif. Nah, ketika Bu Guru bikin, Bu Guru lah agak besar ya. Negatif 3 tambah. Kenapa dikasih kurung? Nah, kenapa dikasih kurung? Dikasih kurung itu karena biar tidak double tanda. Kalau seperti ini kan terlihat ini menunjukkan bilangan negatif 8, bukan dikurangi 8, tapi negatif 8. Bu Guru berjalan lagi karena ini jalan 8 langkah dengan tanda negatif, berarti ke kiri. Nanti lanjutin aja ke kiri 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu Guru tarik dulu garis tadi dari angka sini. Nah, jadi berjalan tuh tidak harus selalu dari angka 0. Nyatanya Bu Guru berjalan dari negatif 3 8 langkah, Bu Guru nyampe di angka negatif 1. Negatif 11 maaf. Ketika Bu Guru jalan dari negatif 3, lalu Bu Guru jalannya 8 langkah tapi ke kiri, Bu Guru ada di titik negatif 11. Ini dikasih tanda ini tuh 8 langkah ke kiri. Lalu hasil akhir Bu Guru adalah Bu Guru ada di garis
Nah, dari 0 sampai negatif 11 berarti hasilnya adalah, oh dapat Bu, hasilnya adalah negatif 11. Oke, jelas ya? Udah kan? Berulang tadi jalan ke kiri karena ada negatif berarti ke kiri 3 langkah, tambah ke kiri 8 langkah, itu jadinya ke kiri 11 langkah. Yang terakhir, Bu Guru mau ke kiri lalu lanjut ke kanan. Boleh kan? Ya boleh-boleh aja, karena matematika itu pelajaran yang sangat luas, tidak bisa dibatasi, angkanya hanya boleh satuan, ya. Inilah kenapa selain metode garis bilangan ada metode lain, karena tidak mungkin kamu akan menggambar garis bilangan sampai 100, ya kan? Nah, nanti ada metode yang lain, tapi ini harus paham dulu. Lanjut, nah, yang kedua, Bu Guru jalan 10 langkah ke kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langkah ke kiri. Berarti garis ini itu namanya negatif 10. Tulis dulu yuk, negatif 10. Guru tambah. Guru tambah langkah tapi ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena angka guru adalah angka 4. Negatif 10 nambah 4. Karena 4 ini positif berarti ke kanan 4 langkah. Dari sini jalan, nambah langkah ke kanan, jadi balik 4. 1, 2, 3, 4. Guru berhenti di sini. Nah, ini 4 positif. Di titik berapa Bu Guru? Negatif 6. Berarti kita di sini sekarang. Oh, negatif 10 itu kalau ditambah 4, aku berada di negatif 6. Begini dulu secara logika. Kalian jelas atau tidak? Paham ya? Jadi telah Bu Guru sampaikan untuk pertemuan hari ini, tapi masih lanjut. Nanti akan 2 metode. Biar nggak bersambung. Metode apa lagi ya? Kita akan tuntaskan dulu. Tapi masih ditanda operasi hitung penjumlahan. Ya, baru penjumlahan dulu. Pelan-pelan kita akan nikmati segala proses-proses yang ada di sini. Ya, tadi kita telah belajar bahwa operasi hitung dimulai dari Bu Guru pertama yaitu penjumlahan dulu di sini. Ya, Bu Guru mulai dengan penjumlahan. Bu Guru sudah menjelaskan menggunakan metode garis bilangan. Poinnya adalah ketika bilangannya positif berarti jalannya ke kanan. Tapi kalau poinnya bilangannya itu negatif berarti langkahnya ke kiri. Ya, ke kiri. Bisa dimengerti nak? Jalannya itu langkahnya kamu dari garis bilangan itu ke kanan atau ke kiri. Sampai sini dulu. Untuk metode kedua, Guru akan gunakan yang namanya kancing positif dan negatif, atau benik, atau kamu mau sebut apa saja boleh. Ini diberi tanda positif berarti nilainya positif. Yang ini diberi tanda negatif berarti dia negatif. Sedangkan satu positif kalau ketemu dengan satu negatif ini menjadi 0, netral. Oke, kita akan jelaskan ya. Jadi satu positif dengan satu negatif jika bertemu itu akan menjadi 0, netral. Jadi kalau Guru kasih ini yang kedua ya nak, namanya metode. Kalau di buku paketmu, kalau kamu cek buku paket halaman 9 itu metode pasang kancing namanya. Nah, kancing positif kalau jadi satu dengan negatif, kalau mereka ditambah, nah ini jadi wajah orang ya, itu sama dengan 0. Jadi kalau satu positif ditambah satu negatif, ini akan hilang, netral. Bagaimana jika kondisinya seperti yang Bu Guru bawa? I have a tree. Nah, Bu Guru punya 3 tanda positif. Ya, Bu Guru gambar aja di sini. Positifnya Bu Guru ada 3. Berarti ini tulis 3. Bu Guru menambahkan negatifnya 1. Ya, negatifnya 1 tak tambahin. Tadi sudah disampaikan bahwa setiap kali 1 positif ini ditambah negatif 1 ya nak ya.
setiap kali satu positif bertemu dengan satu negatif, ini nilainya 0. 0 nggak usah dipikir, udah 0. Ini jadi 0. Sekarang kamu punya sisa berapa di operasi hitung ini? Di pasangan kancing ini. Oh, nggak punya teman. Oh, masih sisa berapa nak? Iya. Realnya sisa berapa? Sisa 2 positif. 2 positif. Bagaimana jika banyak negatifnya, Bu Guru? Ya nggak masalah juga. Misal Bu Guru ya, tadi sudah jelas. Bu Guru punya soal gini. Negatif 7 kok ditambah dengan 2, misalkan gitu. Coba kita bikin kancing. Negatif 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah positifnya 2 dipasangin. Positif cuma 2 tok. Jadi ini digabung. Yang ini bilang jadi 0 kan? Sisa yang mana? Di depan sisa 5 apa 5 negatif? Oh, berarti jawabannya negatif 5. Semudah itu. Bu, bagaimana jika kancingnya banyak banget? Sampai 20-an. Ternyata ketika kamu lihat bagaimana jika kancingnya banyak dan tidak bisa kita gambar. Kalau 20 masih ada anak mungkin yang semangat menggambar kancingnya sebanyak 20. Jika 100, 1000, disitulah fungsinya matematika. Barang kecil bisa dikembangkan jadi besar. Kamu lihat, ternyata dalam sebuah operasi hitung penjumlahan, kamu tidak selalu harus menggambar. Ini baru konsep guru memasukkan metode pasang kancing ke kamu. Tapi semakin kamu melihat, semakin kamu belajar, kamu akan menemukan pola. Ternyata ketika penjumlahan itu hasilnya adalah selisihnya. Lihat, 3 sama 1 selisihnya berapa? 2. 7 sama 2 selisihnya berapa? 5. Lalu bagaimana dengan tandanya, Bu Guru? Tanda itu mengikuti yang banyak. Karena kan dikurangi, diambil biar jadi 0. Nah, untuk tanda mengikuti yang banyak yang mana? Kancing positif atau kancing negatif? Contoh kasus pertama, Bu Guru punya yang banyak kancing positif. Ya berarti selisih 3 dan 1 adalah 2. Tapi punyanya positif, alias positif 2. Gak usah kasih positif juga gak apa-apa. Yang sebelah sini 7 sama 2. Kalau dipasangin dulu, diambil dulu, sisanya 5. 5 nak. Tapi milik siapa? Milik negatif, yaitu negatif 5. Hari ini jelas? Udah ya? Bu, coba yuk kasus besar. Oke, kita coba kasus besar. Bu Guru punya negatif 20. Macet, sebentar ya nak. Sebentar. Negatif 20 tambah 10. Yang dipasangi nanti ada 10. Selisih dari 20 dan 10 berapa? 10. Tapi yang gede, yang banyak kancingnya kancing apa? Kancing negatif. Ya wes, kamu negatif 10. Ada satu kasus lagi. Bagaimana jika kita tidak punya satupun kancing negatif? Contoh, ada kancing negatif sebanyak 5, dikasih lagi orang kancing negatif sebanyak 3. Ini tidak berlaku selisih. Kalau tandanya negatif semua, tidak berlaku selisih. Ingat baik-baik. Karena tidak dipasangin. Dipasangin, tidak ditemplek ke positif sama negatif biar jadi 0. Enggak. Kalau begini langsung saja 5 tambah 3, 8. Tapi tandanya negatif semuanya. Sampai sini dulu. Kalian mudeng? Ada pertanyaan? Di buku paket sudah banyak itu beberapa contoh soal. Coba kamu nikmati, kamu kerjakan. Disitulah nanti kamu akan menemukan, oh aku sudah mudeng. Oh, angka ini nggak jelas nih. Nah, Bu Guru membuka kesempatan kalian untuk segera langsung bertanya pada Bu Guru. Bisa WA, bisa telepon. Kalau bisa ada waktu langsung Bu Guru chat bales. Kalau tidak ya kita atur jadwal kemudian. Hari ini sampai sini. Belajar itu hanya sedikit tentang materi. Yang lebih adalah bagaimana kamu membangkitkan semangat. Bahwa kamu tahu besok sukses itu orang itu butuh proses berusaha.
sekarang sedang usaha matematika, entah besok kamu jadi apa, tapi ini harus dikuasai dulu. Usaha untuk menerima semua masukan, menerima semua pelajaran baru itu harus diperjuangkan. Jangan kamu udah ya wis, besok kamu gede, kamu dapat pekerjaan, kamu seperti apa, kamu jadi orang yang seperti itu. Nggak bisa, Bu. Dan selamanya kamu akan menjadi anak yang tergantung sama orang tua. Padahal jelas kamu paham orang tuamu tidak selamanya ada di sisimu. Ya, jadi silahkan dicermati pelajaran-pelajarannya sebagai proses berjuang. Oke, hasilnya nanti akan mengikuti. Yang berjuangnya sungguh-sungguh pasti juga mudeng tenang. Yang berjuangnya malas-malasan ya beda sama anak yang sungguh-sungguh. Itu saja dari Bu Guru. Semoga kamu paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.